Bapak kalau mengatakan, oh ini takdir Allah nih, ini bukan. Tahu nggak konsekuensinya apa Pak? Banyak hal di dunia ini tidak dikehendaki manusia tapi terjadi. Itu menunjukkan apa Pak? Pertama, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kemauan kita, takdir atau bukan? Kita pertanyaannya, Pak, sebelum Bapak terlahir sebagai orang Cipondo, saya orang Sukabumi, ada orang Jakarta, itu sebenarnya Bapak terlahir sebagai Muslim kan? Sebelum Bapak terlahir sebagai, Bapak milih nggak jadi Muslim? Waktu lahir? Request nggak sama bapak ibu gitu waktu di perut itu, tolong aku lahir jadi sebagai muslim? Enggak. Kita nggak milih sebagai orang Cipondo, kita nggak milih sebagai muslim, kita nggak milih sebagai orang miskin, kita nggak milih sebagai orang kaya, kita nggak milih itu semua. Ada bawaan-bawaan yang nggak bisa kita pilih sejak awal tapi Allah kasih. Takdir atau bukan? Iya. Jadi begini Pak, cara gampang, sebelum dunia ini ada dengan segala peristiwanya, pahit manisnya, bukan cuma kehidupan kita doang, semua dunia ini, semua itu sudah selesai di catatan Lauhul Mahfuz. Dunia itu akan terlahir, kemudian akan terjadi, semuanya sudah terekam. Itu ya. Yang terlahir baik itu dengan kehendak kita ataupun di luar kehendak kita, Allah sudah mengetahui itu dan mencatat itu di Lauhul Mahfuz. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu tahu yang di darat, yang di laut. Apa yang dikatakan aja Pak? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun, Bapak tahu daun kecil-kecil itu yang jatuh di bawah pohon kecuali Allah tahu itu. Sebelum daun itu jatuh, Allah sudah tahu bahwa dia akan jatuh pada waktu sekian di tempat ini dan seterusnya. Allah sudah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin, biji-bijian fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin, yang kering yang basah Allah sudah tahu semua. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah tercatat di kitab yang jelas. Kitabnya maksudnya kitab Lauhul Mahfuz itu yang mencatat segala sesuatu yang kelak akan terjadi di alam semesta ini. Apapun itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Itu ya, satu. Kenapa emang harus begitu? Ya karena Allah punya kekuasaan yang mutlak. Bapak kalau mengatakan, oh ini takdir Allah nih, ini bukan. Tahu nggak konsekuensinya apa Pak? Kalau Bapak mengatakan ini takdir Allah, ini bukan. Artinya Tuhan Bapak itu kekuasaannya terbatas dong. Nggak mutlak, nggak universal gitu loh. Dia menguasai A tapi nggak menguasai B. Dia menghendaki ini tapi nggak menghendaki ini. Berarti kehendaknya nggak mutlak dong waktu itu. Sementara Tuhan itu harus punya kehendak, kekuasaan dan pengetahuan yang bersifat mutlak. Jadi nggak bisa ada satupun kejadian di alam semesta ini yang boleh kita katakan ini bukan takdir Allah. Semuanya takdir Allah, baik ataupun buruk, dikehendaki ataupun tidak. Tapi ingat bahwa kenyataan Allah mentakdirkan tidak menafikan pertanggungjawaban, karena di balik semua yang terjadi ini, terutama yang melibatkan kita nih manusia nih, ada peranan kehendak manusia, ada peranan kemauan untuk berbuat, ada kemauan untuk bertindak. Nah, manakala itu ada, maka Allah nanti akan menghisab. Allah nanti akan menghisab. Orang membunuh, orang mencuri, orang berzina, orang korupsi, orang maling, orang sholat, bersedekah. Bapak sendiri sekarang hadir ke majelis taklim kan bisa milih sebetulnya. Ya bisa tidur di kamar nyaman, di ruangan ber-AC, bisa hadir ke majelis taklim dengan pusing-pusing ngejelasin beginian, ya kan? Semuanya bisa memilih. Itu semua takdir Allah. Jadi yang dikehendaki atau tidak dikehendaki itu takdir Allah. Kemudian pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan keduanya tadi apa tadi Pak? Lupa saya tadi. Pertanyaan keduanya apa tadi Pak? Pertanyaan keduanya apa tadi? Mengenai perencanaan. Tadi perencanaan. Oh iya perencanaan ada kalanya sesuai dengan apa yang kita mau, ada kalanya tidak. Ya sama. Dan begini Pak. Fakta bahwa terkadang kita merencanakan sesuatu kemudian tidak terjadi. Itu terjadi kan? Jangan Bapak suka nonton bola kan? Itu ada loh Pak, pemain-pemain yang on goal itu. Gol bunuh diri itu bukan dia yang mau loh. Tapi itu terjadi kan? Itu banyak hal di dunia ini tidak dikehendaki manusia tapi terjadi. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa di atas kehendak kita ada kehendak lain yang maha mutlak. Itu sebagai bukti bahwa kita itu gak bisa mengendalikan sepenuhnya roda kehidupan ini. Ada kalanya sesuatu itu kita inginkan begini, ternyata belok ke kanan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu Allah takdirkan dan kita harus meyakini pada saat yang sama bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik untuk kita. Hanya saja kadang-kadang seperti yang tadi saya ceritakan itu,
Ada kalanya kebaikan itu ditunda rahasianya, penyingkapannya. Kita nggak tahu sekarang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian, ya salam, alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ditakdirkan begini. Coba kalau dulu aku minta, Allah mengabulkan sesuai dengan yang aku minta itu. Kayaknya beda deh cerita kayak kan gitu. Banyak orang mengalami hal semacam itu di dunianya, Pak. Dulunya saya pengen A, Allah kasih yang B. Dulunya saya merespon itu dengan rasa sedih, di kemudian hari setelah Allah singkapkan, ini kemaslahatan untuk kamu. Kenapa dulu aku takdirkan yang begini? Itu hikmah dibalik kalau... Itulah alasan kenapa seperti yang tadi saya katakan, Pak. Percaya kepada takdir itu bagian dari kunci kebahagiaan kita menjalani hidup di dunia ini. Kalau orang nggak percaya takdir, Pak, lihat. Bapak kalau lihat fenomena orang bunuh diri, orang kabur dari rumah, orang mengasingkan diri, memilih hidup di jalanan dan seterusnya, itu rata-rata orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan keluhan. Orang-orang yang stres itu rata-rata orang-orang yang keimanannya kepada takdir itu tipis. Beda apa? Antara orang percaya kepada takdir dengan menghayati takdir itu sendiri. Kita semua tahu, Pak, ya, bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi sekian banyak orang beriman di luar sana, tahu Allah maha kaya, Allah maha beri rezeki, masih takut kelaparan. Ada nggak? Ada. Jadi sebagai bukti bahwa apa yang kita yakini itu kadang nggak kita hayati gitu loh. Kita tahu Allah mentakdirkan segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Kita tahu itu. Tapi ketika terjadi, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita protes berlebih, mempertanyakan keadilan Tuhan. Lo katanya percaya. Itulah pentingnya kita menghayati pesan-pesan agama, Pak. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga menghayati dengan hati kita. Kalau kita percaya Allah sudah mentakdirkan, ya sudah. Berusaha, tetap berusaha. Betul, Pak, yang tadi dikatakan. Kita itu yang penting berusaha. Biarkanlah Allah yang pada akhirnya memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Ada ungkapan yang bagus dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah itu mengabulkan permintaan hamba pada saat yang dia mau, bukan pada saat yang kamu mau. Dia mengabulkan sesuai dengan cara yang dia inginkan, bukan seperti apa yang kamu inginkan. Itu Bapak pegang prinsip itu dalam hidup, saya yakin sepenuhnya. Hidup kita akan tenang. Kalau sekarang kita punya harapan, cukup kita berusaha sebisa mungkin mewujudkan harapan itu, perkara itu nggak terjadi. Yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah tetapkan, selama kita sudah berusaha itu baik untuk kita. Coba itu. Orang beriman kalau punya prinsip semacam itu, dia tidak akan ngoyo dalam hidupnya itu. Tidak akan stres. Tidak akan frustrasi. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu mentakdirkan untuk saya sesuatu yang baik untuk saya. Ada hadis, guru saya pernah mengutip hadis begini bunyinya. Min ibadi man la yuslihuhul ghina fa in afqartu afsadtu. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada hamba-hambaku yang kemaslahatan bagi dirinya itu kekayaan. Fa'in afqartuhu afsatuh. Kalau seandainya aku takdirkan dia fakir, aku akan merusak kehidupannya. Jadi Allah itu mentakdirkan fulan kaya karena Allah tahu maslahat bagi dirinya itu kekayaan. Wa min ibadi man la yuslihuhu illal faqr. Fa'in agnaituhu afsatuh. Dan di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada yang kemaslahatan bagi dirinya itu kefakiran. Kalau dibuat kaya itu orang fakir, bisa celaka dia. Banyak kan, Pak, orang yang dulunya fakir, miskin, dikasih kekayaan sama Allah, dulunya masih ke masjid, masih sholat jemaah, masih baca Quran, dikasih kemampuan berbisnis, dikasih keuntungan, punya perusahaan, boro-boro mikirin sholat, boro-boro ngaji Quran. Biasanya bangun subuh itu megang Quran, sekarang megang HP, gitu kan? Mengurusi perusahaannya, bisnisnya dan lain-lain. Itu ada orang-orang semacam itu. Makanya kalau kita berharap sama Allah, jangan pernah sekali-kali menanamkan perasaan bahwa yang kita harapkan itu pasti baik, belum tentu. Seringkali kan kita punya keyakinan begitu, pasti baik itu salah, Pak. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa dengan harapan begitu, kita akan kecewa. Manakala Allah mentakdirkan yang berbeda untuk kita, padahal itu baik. Cuma kita nggak tahu aja. Tapi kalau kita berdoa, berdoalah dengan penuh kesungguhan. Kita percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang baik. Bukan apa yang kita inginkan itu. Dengan cara begitu maka kita sudah menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Dan dalam saat yang sama kita membahagiakan kehidupan kita sendiri. Gak pusing dengan apa yang kita rencanakan. Karena semuanya sudah selesai, Pak. Bapak itu minta, permintaan Bapaknya itu takdir Allah loh. Bapak doa kayak gini nih. Bapak doa takdir Allah bukan itu? Itu takdir Allah. Terus suka ada yang bilang doa itu bisa berubah takdir. Dia lupa. Oh, doa sendiri bagian dari takdir.
Nggak ada Pak istilah yang mengubah takdir itu. Pengetahuan Allah itu tidak berubah. Yang kadang-kadang yang bisa dikatakan berubah gitu kata para ulama, catatan malaikat. Catatan malaikat itu, fulan nih kalau seandainya hidup biasa-biasa saja, maka rezekinya sekian. Tapi kalau seandainya dia rajin bersilaturahim, kan ada hadisnya. Man sa'a yunasaulahu fi athari aibasatu fi rizqihi wa yunasaulahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Fulan ini kalau seandainya rajin bersilaturahim, rezekinya akan bertambah. Tapi kalau misalnya dia nggak berbakti sama orang tua, nggak silaturahim, bahkan memutus tali silaturahim, nggak salat begini, rezekinya sekian. Bisa berubah, bukan pengetahuan Allahnya. Yang berubah itu adalah catatan malaikatnya. Kalaupun dikatakan ada yang berubah, gitu ya. Di pengetahuan Allah itu nggak ada istilah merubah takdir. Kita itu nggak bisa merubah takdir. Wong doa kita ini nih, doa kita, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, jadikanlah aku orang yang berilmu. Itu doa kita itu bagian dari takdir. Yang menggerakkan lisan kita untuk mengatakan, ya Allah jadikan aku orang kaya, itu Gusti Allah juga. Iya kan? Ya siapa yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa kalau bukan Allah? Kadang-kadang kita nggak sadar itu kan? Itulah karena itu kita sebagai orang beragama mestinya bersikap pasrah secara mutlak setelah kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya harapan, punya impian, kita usahakan. Manakala itu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, kita bersyukur. Kalaupun tidak terjadi, kita tetap bersyukur. Karena apa yang Allah takdirkan itu baik, maslahat untuk kita. Sekarang tidak tersingkap, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sebelum kita mati kita baru tahu. Inilah kebaikan. Gitu ya, jadi jangan salah. Doa kita itu takdir, usaha kita itu takdir. Baik buruk ya hidup, itu semuanya takdir. Makanya gak usah pusing-pusing mikirin hidup itu. Cukup jalani apa yang kita bisa, apa yang kita bisa lakukan. Selebihnya pasrahkan kepada, dan itulah inti kebahagiaan hidup. Kalau orang gak punya kepasrahan itu Pak. Itulah kenapa agama kita disebut Islam. Islam itu kan artinya ada makna kepasrahan di sana kan. Tapi kalau muslim kerjaannya protes mulu gitu ya. Gak puas dengan pemberian rezeki, gak puas dengan ketetapan hidup. Dikit-dikit memprotes, dikit-dikit mempertanyakan karena ini bukan muslim namanya. Ya bukan muslim namanya kan, gak pasrah. Agama kita itu mengandung makna kepasrahan itu.